Halo, ketemu lagi dengan saya Felix. Dan hari ini kita punya handphone yang datang dari luar negeri nih teman-teman. Jadi hari ini kita dikirimin bareng sama si Gearbest. Dan ya, handphone ini cukup keren ya harusnya. Dari atas kertas ini lumayan keren karena harganya ya nggak sampai 2 juta atau hanya 1.500.000-an aja. Dan kita udah dapet beberapa ya yang namanya kelebihan lah, seperti misalnya kamera yang ada 2, notch juga, dan ya RAM 2 GB, ya segitulah. Kalau gitu saya sih mau ngomongin soal dusnya banyak-banyak, tapi kayaknya nggak ada yang bisa diomongin banyak-banyak dari sini. Apalagi dusnya ya warnanya oranye kayak gini, dan ini Oukitel. Dan ya tipenya ini yang C12 Pro ya. Nah, di sini kita dapat yang warna hitam, teman-teman. Terus di bagian bawahnya ini nggak ada apa-apa juga, hanya ada 6,18 inch dan OS Android 8.1, gravity sensor support, light sensor support, proximity support. Dan ya, nggak ada lagi. Cukup ini ya, cukup minimalis. Dan bentar. Cuman bukan hal yang jelek sih minimalis kayak gini, apalagi ya dengan harga yang murah kita juga nggak bisa mengharapkan dus yang terlalu bagus. Kalau gitu ya nggak usah lama-lama. Oh iya, ini juga nggak ada plastiknya ya, jadi langsung bisa dibuka. Langsung aja kita buka. Nah, pertama-tama yang bisa kita perhatikan, plastiknya itu nggak nyegel si dusnya, tapi langsung di HP-nya. Dan ini dia handphonenya. Nah, beberapa hal juga yang langsung kita bisa perhatikan di sini. Nah, ini ada sidik jari dan udah ada silikon case-nya. Jadi silikon case-nya udah kepasang langsung, jadi nggak ada tempatnya sendiri. Kita buka dulu aja. Nah, kita simpen bentar. Terus isi dusnya itu gimana ya? Dusnya sih agak kecil, jadi saya kurang yakin isi dusnya ada banyak. Nah, ya bener. Di sini ada ya pertama-tama ini deh, power brick dengan output 5 volt 1 ampere dan ringan banget ini. Terus abis itu ada kabel charger micro USB tipe B. Ya, habis itu ada kartu garansi dan ya C12 Pro ini harusnya sih buku panduan ya, dalam bahasa Inggris kok. Oke, habis itu kita udah nggak dapat apa-apa lagi di dusnya, udah kosong, jadi kita juga nggak dapat headset di sini. Ya, ini gemar banget ya, handphone sekarang nggak ngasih headset. Yang isi A7 juga harganya padahal cukup mahal, tapi nggak ada headsetnya. Dan ini dia penampakan handphonenya. Bagian belakangnya ini Dove. Ini Dove. Wow, lumayan keren sih. Sidik jari juga nggak gampang nempelnya. Nah, kayak gini. Terus ada Oukitel di bagian bawah dan speaker grill di bawah. Nah, kameranya ada 2. Dan ada sensor fingerprint di sini. Jadi dengan harga 1,5 juta kita udah dapat 2 kamera, sensor fingerprint, notch, dan ya di sini juga ada ini ya, anti goresnya juga udah terinstall. Nah, udah kepasang anti gores dari sananya. Jadi cukup lumayan. Nah, coba kita nyalakan. Baterainya juga udah tanem ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita coba perhatikan bodinya deh. Ini dagunya cukup kecil ya, nggak terlalu gede maksud saya. Dan bagian belakangnya ini yang cukup keren sih. Ini warnanya Dove dan nah, ini nggak ada sidik jari yang ketempel nih. Ya sampai sekarang sih, tapi biasanya yang kayak gini rawan goresan biasanya belum apa-apa udah kegores dikit, dan ya gitulah. Oke. Agree. Oke.
Saya setting dulu deh. Nah, pertama-tama kita nggak dapet ini ya. Nggak dapet bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Nah, oke deh teman-teman. Jadi settingnya cukup cepet ya. Ya malah jauh lebih cepet daripada biasanya. Dan ini dia penampakan awalnya. Jujur aja ini wow, cukup bersih, clean banget. Notesnya juga kalau dari depan sih kelihatan kayak iPhone X ya. Dan layarnya cukup clean. Sudut pandang oke dan cukup oke juga. Nah, free RAM-nya itu 1 GB yang tersisa kalau idle dari 2 GB. Terus wow, sistem. Ini about phone, memori 2 GB, Android versi 8.1. Terus kamera belakangnya 8 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Oh, screen resolutionnya hanya 480 x 996 teman-teman. Jadi udah HD, kayaknya HD plus deh. Bukan, 480 lah ya yang dihitung. Jadi belum HD kayaknya. Ya belum HD. Masih 480. Kesan awal saya bisa bilang ini handphone yang cukup oke ya. Dengan harga 1.500.000 aja teman-teman. Tapi ya saya belum bisa ngerekomendasiin apa-apa karena ya namanya juga baru unboxing kan. Dan ya kalau gitu kita langsung aja cek skor Antutu kali ya. Oh iya bentar. Ini sisa memorinya dulu deh. Nah, 11 GB free. Hanya terpakai 4 GB dari 16 GB teman-teman. Jadi sistemnya hanya pakai 4,61 GB. Cuman bentar. Ini taruh SIM-nya di mana ya? Apa bisa dibuka? Bentar, saya buka dulu deh kalau bisa dibuka. Bentar. Oh, bisa. Ini bisa dibuka, teman-teman. Di sini ada bump-nya di bagian bawah. Ada tempat nyongkelnya. Ya, jadi baterainya juga udah tanem nih di sini. Nggak bisa di remove. Non removable baterainya. Dan di sini slot SIM-nya 2 slot SIM. 1 slot SD card. Jadi lumayan lah, walaupun 16 GB kita juga masih bisa nambahin micro SD. 3D sound, di sini ada tulisan 3D sound nih. Apa benar? Ya kalau gitu langsung aja kita coba skor Antutu kali ya. Bentar. Lanjut. Nah, jadi ini teman-teman hasil Antutunya 44.120. Dan ya walaupun nggak bisa dibilang gede, sebenarnya memang nggak terlalu kecil juga sih. Ya dengan harganya sebenarnya memang ada yang lebih gede, tapi ya ini juga dilengkapi beberapa fasilitas yang oke lah. Jadi mungkin bisa dikomplain, bisa juga nggak dikomplain. Itu sih kira-kira. Dan dengan speknya memang kira-kira memang seharusnya segini sih hasilnya. Karena ya ini kan ini pakai MediaTek. Nah, MT6739 dengan quad-core prosesor. Jadi ya memang itu namanya apa ya? Angka yang pas lah untuk spesifikasinya. Dan gimana teman-teman? Apakah dengan angka segini udah cukup? Ya kita nggak tahu. Nanti saya bakal cobain main game dan nanti saya bakal komen setelah reviewnya muncul deh. Kalau gitu sebelum kita lanjut kemana-mana, kita tes kameranya dulu dah.
Soalnya ada dua, dan seharusnya dengan hadirnya dua kamera ini kita bisa ambil gambar yang bokeh-bokehan. Nah, di sini juga ada fitur bokeh, taking wide aperture photos. Wah, apaan tuh? Nah, jadi ya di sini juga nggak bulat-bulat aja ya. Nah, jadi pengaturan aperturnya ini ada di sini. Jadi bisa makin blur. Oke. Hasilnya bakal bisa kelihatan di layar kalian. Oke deh. Jadi kesan awal saya sih handphone ini cukup oke ya. Cuman ya ini kalau di belakang ini mungkin sidik jari nggak bakal nempel, tapi minyak yang ya nempel. Soalnya yang kayak gini nih memang rentan minyak sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, memang ada plus minusnya juga. Ya udah, yuk kalau gitu kita lanjut ke spesifikasinya aja. Lanjut. Jadi Oukitel C12 Pro ini pakai chipset dari MediaTek teman-teman, yaitu MT6739, quad-core 1,5 GHz. Dengan GPU PowerVR GE8100. Terus layarnya berukuran 6,18 inci dengan rasio 19:9 nih. Panelnya udah pakai IPS ya, makanya sudut pandang dan kualitas gambarnya ya bagus. Ya dengan resolusi yang agak kecil sih, yaitu 480x900. Dan Oukitel C12 Pro ini punya RAM 2GB dan ROM 16GB yang bisa ditingkatkan dengan microSD hingga ya ini saya belum ada info nih. Jadi mungkin akan menyusul di video reviewnya. Terus kamera belakangnya punya resolusi 8MP dan 2MP, dan kamera depannya 5MP. Pakai Android Oreo 8.1 dan nggak tahu ini pakai custom OS atau enggak ya. Mungkin teman-teman yang bisa lihat bisa bantu saya, dan atau mungkin kita bahas di video reviewnya juga. Terus terakhir baterainya sebesar 3300 mAh. Cukup gede juga ya. Nah, kalau gitu sekian dulu unboxing kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, ayo hajar tombol like dan subscribe di bawah. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, kalian tau lah ya harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.